Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini menjalankan peran kita dengan penuh kasih. Tugas seorang penjaga yang ditempatkan di sebuah menara adalah untuk memberikan tanda bahaya atau peringatan pada orang-orang yang ada di dalam kota. Mereka ditugaskan untuk melindungi kota, juga menjaga kebun anggur, ladang, atau padang rumput. Posisinya yang tinggi memungkinkannya untuk dapat melihat dari jarak dekat sampai jarak jauh, sehingga sedini mungkin dapat mengantisipasi berbagai bahaya yang datang mengancam. Seorang penjaga harus senantiasa siaga dan bersikap berjaga-jaga, serta terlatih memberi isyarat atau perintah yang jelas, karena keselamatan banyak orang tergantung kepadanya. Di dalam Yeskiel pasal 3 ayat 17, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku." Peran menjadi penjaga inilah yang ditugaskan Tuhan untuk dilakukan oleh Yeskiel bagi umat Israel di pembuangan Babel. Ia menjadi penjaga bagi mereka, memperingatkan mereka, menegur kesalahan mereka, mengingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan, agar mereka meninggalkan kejahatannya dan berbalik kepada Tuhan, agar mereka terhindar dari hukuman dan tidak binasa. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban darinya. Apakah hal ini hanya menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu di masa kini? Apakah hal ini hanya tugas para pendeta saja dan pelayan Tuhan di dalam gereja? Memang ada tanggung jawab yang lebih besar bagi para pelayan Tuhan mengenai hal ini. Sebenarnya semua orang Kristen dituntut untuk menjadi penjaga bagi saudaranya. Jika kita mengetahui dosa atau pelanggaran seseorang, kita hendaknya tidak membiarkannya, apalagi menggosipkannya. Namun kita harus menegurnya dengan kasih Tuhan serta membimbingnya ke jalan yang benar. Di dalam Galatia pasal 6 ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dengan berbuat demikian, kita telah menjadi penjaga bagi saudara kita. Kita adalah sesama penjaga bagi saudara kita. Mari menjalankan peran kita dengan penuh kasih. Apa sih definisi kasih dalam Tuhan? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu bukan transaksional, karena dalam suatu transaksi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak lain yang dirugikan. Contohnya yaitu relasi dalam pernikahan. Bukanlah hubungan transaksional, melainkan kasih yang berfokus pada kebahagiaan pasangan. Ketika kasih didefinisikan sebagai tindakan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri dalam relasi pernikahan, hal itu mengarah pada tindakan menghindari segala bentuk egoisme. Bukankah istri adalah bagian dari kehidupan suami, bahkan bisa dibilang separuh jiwanya, dan begitu pula sebaliknya. Jika separuh jiwanya sedang dirugikan, sewajarnya lah ada tindakan yang segera untuk mengatasi masalah itu. Namun sayangnya, terkadang kita melihat banyak para suami atau istri yang memilih mempertahankan egonya tanpa mau memperdulikan perasaan pasangannya. Kondisi seperti ini ibaratnya sedang menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan pernikahan. Hal terburuknya dapat menyebabkan perpisahan. Kita tentu tidak menginginkan hal ini terjadi, karena pernikahan berbicara soal saling mengasihi, bukan memenuhi kepentingan pribadi dengan merugikan pihak yang seharusnya dikasihi. Keputusan untuk saling mengasihi akan semakin memperkuat pernikahan. Ada seorang anak memukul temannya, tetapi ibunya diam saja. Ia tidak menegur anaknya, ia tidak memarahi anaknya, atau
atau menghukum anaknya dengan dalih bahwa aku mengasihi anakku. Besoknya, anak itu memukul temannya yang lain. Benarkah sang ibu itu mengasihi anaknya? Jawabannya tidak benar, sebab kasih tidak melupakan keadilan. Kasih tidak mendiamkan pelanggaran. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 7, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wujud kasih yang sejati dapat kita lihat dari Tuhan Yesus pada saat dia dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengasihi perempuan yang kedapatan berzina, tetapi dia tidak berkata, bebaskanlah perempuan itu di hadapan para penundingnya. Dia menjunjung keadilan dengan menyatakan bahwa perempuan itu patut dihukum, ia patut dilempari batu seturut hukum Musa. Lalu Yesus berkata, siapa di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Selanjutnya, Yesus berurusan dengan pelanggaran perempuan itu. Dia menyatakan bahwa pelanggaran harus dihentikan. Satu persatu para penuding yang tidak sadar diri itu pergi. Yesus berpesan kepadanya, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Sadarilah Tuhan sungguh mengasihi kita, maka dia mengizinkan adanya konsekuensi agar kita jera. Dia sungguh mengasihi kita, maka dia tidak membiarkan kita menderita sebanding dengan dosa tersebut. Hal itu sudah dia buktikan dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib agar kita luput dari kebinasaan kekal. Kasih tidak menutup mata terhadap pelanggaran dari tindakan seseorang. Kalau kita perhatikan perilaku para pengendara motor yang sering dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Pengendara motor menyalakan lampu sein ke kanan tetapi beloknya ke kiri, atau sebaliknya menyalakan sein kiri tetapi beloknya ke kanan. Sekilas perilaku ini terlihat sepele, namun sebenarnya sangat membahayakan. Lampu sein bertujuan memberi tanda atau isyarat bahwa si pengendara akan berbelok ke kanan atau ke kiri sehingga pengendara lain tidak menabraknya. Jika kita salah memberikan isyarat, maka kecelakaan bisa terjadi. Yang rugi atau mengalami bahaya bukan hanya diri kita, melainkan orang lain juga. Banyak orang bertindak tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Padahal segala sesuatu yang kita perbuat tidak mungkin berdampak tunggal alias hanya berpengaruh pada diri sendiri. Ada yang berdampak kecil, tetapi ada juga yang berdampak sangat besar, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Karenanya, kita hendaknya melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya bahwa dalam kehidupan bersama, kita tidak boleh bertindak sesuka hati hanya demi kesenangan pribadi, namun juga perhatikan orang lain. Apakah mereka akan merasa aman, nyaman, dan bahagia karena tindakan kita, atau sebaliknya mereka merasa terancam atau menjadi susah karena kita. Itulah yang dinasihati Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika melakukan sesuatu, pikirkanlah orang lain juga. Itulah tandanya kita hidup dalam kasih. Itu yang Kristus teladankan bagi kita. Dia rela meninggalkan kemuliaannya demi menyelamatkan para pendosa. Kiranya kita mengikuti teladannya. Segala tindak tanduk kita pasti berdampak bagi orang lain. Kiranya hidup kita memancarkan kebaikan dan damai Kristus. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana menjalankan peran hidup kami dengan penuh kasih Kristus. Sebenarnya kami dituntut untuk menjadi penjaga bagi saudara kami. Jika kami mengetahui dosa atau pelanggaran seseorang, kami hendaknya tidak membiarkannya, namun kami harus menegurnya dengan kasih Tuhan serta membimbingnya ke jalan yang benar. Kasih tidak melupakan keadilan. Oleh karena itu, kami tidak akan mempertanyakan kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Engkau mengizinkan adanya konsekuensi agar kami jerak terhadap dosa. Dalam kehidupan bersama, kami tidak boleh bertindak sesuka hati hanya demi kesenangan pribadi, namun kami akan memperhatikan orang lain. Apakah mereka akan merasa aman, nyaman, dan bahagia? Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.